Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 13 November 2022. Sudahkah kita memberi senyuman kepada saudara-saudara kita di pagi hari ini? Dan terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menanti kedatangannya dengan penuh keseimbangan hidup. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Malaki 4 ayat 1 sampai dengan 2a. Bacaan kedua 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai dengan 12. Dan Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, banyak ramalan-ramalan yang kita dengar bahwa memasuki dan menjalani dalam tahun 2023, kehidupan di dunia ini penuh kegelapan saudara. Semuanya telah diawali dengan peperangan antara Rusia dan Ukraina, krisis global di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana, kerusuhan terjadi di mana-mana. Apakah kita sebagai orang percaya saudara, anak-anak Tuhan mempercayai semua ramalan ini saudara? Adakah ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita menghadapi ramalan orang dunia ini? Apakah bacaan pertama hari ini dari kitab Nubuat Malaki akan digenapi, yaitu datangnya hari Tuhan? Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Malaki 4 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sedang dalam penantian saudara, menunggu akan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita kembali. Dan perlu kita sadari bahwa tempat yang sekarang kita diami ini saudara, di muka bumi ini merupakan tempat ruang tunggu untuk sampai Tuhan menjumpai kita dan menjemput kita kembali di mana asalnya kita. Kita tidak tahu saudara kapan Tuhan itu akan memanggil kita. Juga kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang mengangkat dan membangkitkan semua orang. Namun kepastian telah diberikan oleh Tuhan saudara, bahwa akan tiba saatnya sebagaimana Tuhan katakan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Malaki 4 ayat 1 saudara. Ingat itu saudara. Pertanyaannya sekarang saudara, dalam penantian ini apa yang kita lakukan? Duduk diamkah menantikan kedatangan hari itu? Bagaimana kita sebagai manusia menunggu kedatangan Kristus? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi tentang kedatangan hari Tuhan saudara? Kalau saja kita mau belajar saudara dari apa yang terjadi pada kitab Malaki, ternyata saudara, dari mereka sudah ada yang tidak sabar menunggu akan kedatangan Mesias. Sudah mulai risau mereka saudara, sampai kapan harus menunggu Mesias datang sementara hidup sudah semakin susah. Mereka juga melihat sepertinya tidak ada lagi bedanya antara orang yang melakukan kebenaran dengan orang yang melakukan kejahatan. Bahkan saudara, kehidupan orang jahat lebih mujur. Entah Tuhan itu sudah tidak lagi ada bersama dengan mereka. Buat apa menunggu yang tidak-tidak? Itulah pikiran mereka saudara. Bukankah ini kita pada saat ini juga hidup serba kesulitan saudara? Bencana terjadi di mana-mana, kekacauan terjadi di mana-mana, membuat hidup kita ketakutan.
Kita bertanya kapan hari itu akan datang? Kapan? Jika kita tahu kapan datangnya hari itu, saudara, apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita perbuat saat ini, saudara? Sampai menanti kedatangan itu. Jangan pula seperti para murid yang bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya?" Kalau itu akan terjadi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Lukas 21 ayat 7 dan 8. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita semua, saudara, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Janganlah seperti masa waktu di Tesalonika, saudara. Mereka beranggapan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Maka tidak usah lagi bekerja. Mari kita menunggu yang datang. Mereka tidak melakukan apapun, saudara. Tidak mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan untuk menanti kedatangan itu, saudara. Paulus mengingatkan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Meskipun kita menantikan datangnya hari Tuhan, saudara, bukan berarti kita tidak perlu lagi bekerja. Sebab manusia itu tidak akan hidup hanya dengan berdoa saja, saudara. Tetapi harus juga bekerja, dan manusia juga tidak hidup dari roti, tetapi apa yang difirmankan Tuhan. Sedangkan Tuhan saja terus bekerja hingga saat ini, sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus kita, Sang Junjungan kita. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak ada kata lain, saudara, di dalam kehidupan ini, dalam penantian ini, saudara. Kita tidak hanya duduk diam saja, tetapi kita tetap bekerja, saudara. Perenungan hari ini, kita diingatkan perlunya keseimbangan hidup dalam menantikan kedatangan harinya, hari Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan keseimbangan hidup ini, saudara? Yang pertama, jika kita mau bekerja, maka kerjakanlah di dalam iman. Jangan seperti orang-orang yang ada pada zaman Maleki, saudara, bahwa mereka ketidaksabarannya menunggu, mereka justru mencari jalan pintas, mencari keselamatannya sendiri dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat, karena hanya memikirkan keselamatan di dunia ini. Persembahan pun sudah tidak lagi diberikan yang terbaik, justru diberikan yang buta dan yang pincang. Bahkan mereka menceraikan istri mereka dan menikahi perempuan dari bangsa lain yang lebih kaya. Ingat itu, saudara. Janganlah kita seperti mereka, saudara. Kita mau bekerja, tapi kerjakanlah di dalam iman. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Hari yang dijanjikan Tuhan pada masa Maleki, saudara, telah digenapi melalui kedatangan Kristus ke dunia. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10 ayat 34. Ingat, saudara yang terkasih, hingga saat ini Tuhan tetap dan terus bekerja untuk memisahkan kita dari dosa. Siapa yang mau dimurnikan oleh Tuhan, siapa yang mau hidupnya diperbarui Tuhan, ingat, Tuhan tetap bekerja untuk memisahkan kita dari dosa. Mari, saudaraku yang terkasih, dengan renungan hari ini kita mau lakukan keseimbangan dalam hidup kita.
dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita tak perlu mendengarkan ramalan-ramalan yang berkembang, yang menjadi viral pada masa kini, saudara. Kita pergunakan saja waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Biarkanlah kita boleh melakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan bekerja menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita. Dan sementara itu mari kita mengerjakan pekerjaan kita di dalam iman, supaya hari Tuhan yang akan datang itu bukanlah hari yang menakutkan, saudara, tetapi hari yang bersukaria. Seperti nyanyian anak-anak sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Mari kita nantikan harinya dengan penuh sukacita, penuh bersukaria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.